Oke, baik. Nah, sebelum kita memulai proses belajar dan supaya kita juga mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari dan kita nyaman dalam prosesnya, maka kita perlu mengenali dulu apa sih minat kita atau kebiasaan belajar kita seperti apa. Nah, silahkan teman-teman masuk ke dalam Google Classroom. Di dalam Google Classroom ini ada tes gaya belajar. Tahap pertama, silahkan masuk ke tes gaya belajar, diklik, lalu dicoba dijawab pertanyaan sesuai dengan kondisi teman-teman. Setelah itu selesai, nanti akan ada hasil. Tahap berikutnya adalah masuklah ke dalam Google Form. Di sini ada Google Form gaya belajar di Classroom. Lalu inputlah atau isikan hasil tes tersebut. Dan kopilah penjelasan singkat dari hasil tersebut yang ada di dalam web itu. Begitu? Ya, silakan mulai masuk mengisi. Sudah bisa join ke situ kan ya? Tinggal diklik next. Coba start. Oke ya, sudah selesai mengisi, boleh langsung ke Gform. Sudah ada respon yang masuk. Kode. Oke, baik. Terima kasih sudah mengisi kuis untuk melihat bagaimana kebiasaan kita belajar. Apakah kita cenderung lebih mudah belajar dengan cara melihat, ataukah mendengarkan, ataukah dengan cara melakukan dalam bentuk praktiknya, gitu ya. Nah, berdasarkan kuis yang sudah diisi teman-teman semua, ini adalah hasilnya. Bahwa kelas ini ternyata dominannya ada di kinestetik ya, 47,8%. Lalu yang 26,1%-nya adalah visual dan sama diimbang 26,1% juga auditori. Oke, jadi nanti silahkan dilihat apakah kuis ini sungguh-sungguh sesuai dengan kebiasaan kita belajar dan tingkat pemahaman kita.
Baik, selamat pagi semuanya. Oke, baik. Sebelum kita mulai proses hari ini, kita akan awali dengan doa terlebih dahulu dan renungan pagi ini ya. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan, siapa yang akan memimpin dari kelas ini? Oke, silakan Queen. Teman-teman dan Ibu Vero, marilah kita bareng. Bacaan Injil Lukas 23 ayat 39 hingga 43. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia. Katanya, "Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku, apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ya Tuhan, kami ucapkan puji dan syukur atas istirahat yang telah Engkau berikan sepanjang malam kemarin. Tuhan, sekarang kami akan memulai proses pembelajaran pada hari ini. Berkatilah agar segala pengalaman dan ilmu pada hari ini dapat kami resapi dan menjadi berkah bagi diri kami dan orang lain di masa depan. Berkatilah juga para guru agar selalu Engkau dampingi sepanjang kesehariannya di sekolah. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Santai Angela, Doakanlah kami, Santa Ursula, doakanlah kami. Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Baik, kita akan lanjutkan dengan Indonesia Raya. Kita akan bersikap tegap, sempurna, siap, dan penuh rasa bangga atas kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan negara kita. Teman-teman dan Ibu Vero, marilah kita memulai menyanyikan lagu Indonesia Raya, dimulai pada hitungan keempat. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik,
Baik, terima kasih Queen untuk memimpin doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, selamat pagi semuanya. Oke, silakan duduk dan ambil posisi yang terbaik dan nyaman untuk proses belajar hari ini, gitu ya. Nah, kalau tadi kita coba mendengarkan apa yang dibacakan oleh Queen melalui bacaan kitab suci hari ini, kita bisa mengambil makna dan bisa menjadi spirit kita sepanjang hari ini terkait bagaimana relasi antara Tuhan dengan umatnya. Tadi ada satu hal yang menjadi dasar mengapa Tuhan akan memberikan banyak kepada umatnya. Salah satunya adalah percaya. Nah, hal ini pun bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita percaya pada orang lain, maka orang lain tersebut juga akan mendapatkan banyak hal dari diri kita, kan ya. Begitu pula dengan Tuhan pasti akan melakukan hal yang sama. Jadi sepanjang hari ini cobalah untuk membangun kepercayaan kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Belajarlah untuk mempercayai teman-teman di sekitar kita dan selalu berpikirlah positif terhadap kehadiran teman dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi hari ini semangat kita adalah percaya. Oke, saya boleh tulis di mana ini? Penuh. Samping sini ya. Jadi tetes embun kita adalah percaya. Gampangnya kalau kalian punya pacar, pasti percaya kan? Apa yang dilakukan pacar kamu kan? Apa yang dikatakan pacar kamu kan? Nah, dan karena unsur kepercayaan itu, pasti kamu akan memberikan yang terbaik buat pacar kamu kan? Betul nggak? Yang sudah pada punya pacar seperti itu nggak? Iya, oke. Jadi hari ini pegang ini ya, percaya. Oke, baik. Saya melihat ada yang kosong mejanya. Apakah semua hadir hari ini? Oke, boleh disampaikan siapa aja? Oke, ada 3, 1, Minerva, Denis, Joanna. Tiga-tiganya sakit? Berarti tidak bisa ikut proses belajar? Joanna ada di Zoom. Oke, saya berarti harus invite dulu ya. Baik. Terima kasih, Devo. Joining, masih joining hari ini? Baik teman-teman, silahkan mulai hari ini coba dibuka classroom masing-masing. Di situ sudah ada beberapa materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi kita akan berproses bersama hari ini di dalam proses kelompok maupun secara individu nantinya. Joanna semuanya masih ini waiting semua. Di kafe. Oke, baik, Joanna sudah bergabung di kelas. Joanna bisa dengar suara saya? Boleh buka mic? Joanna, beri respon. Joanna bisa beri respon? Atau ada kendala di sana? Oke. Oh ya, chat ya. Sedang sakit tenggorokan. Baik. Ya, semoga segera teratasi ya Joanna ya. Jadi nanti yang mengukur kekuatan kamu untuk ikut proses belajar adalah dirimu sendiri. Kalau memang dirasa ada sesuatu yang nggak nyaman, boleh untuk istirahat supaya bisa cepat pulih dan kembali ke sekolah. Begitu? Beri respon kalau bisa dengar suara saya. Jempol. Ya, terima kasih Joanna. Oke, Joanna sedang sakit tapi tetap berusaha untuk join di Zoom. Semangatnya untuk belajar masih tinggi ya. Jadi kita perlu apresiasi untuk semangat Joanna ini. Oke, baik.
kita akan memulai dari apa yang akan kita pelajari hari ini, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah ngebahas tentang pajak penghasilan, ya kan ya, di mana yang menjadi subjek pajaknya adalah individu atau orang yang bekerja pada suatu instansi atau katakanlah pegawai atau karyawan. Nah, atas penghasilan yang dimiliki atau diterima oleh para pegawai diperhitungkan pajak penghasilan 21, PPh 21. Itu kemarin sudah kita bahas bagaimana cara menyusunnya, menghitungnya, sampai dengan kita sungguh-sungguh menghitung penghasilan untuk status-status tertentu. Nah, sekarang hari ini kita akan menghitung sesuatu yang berbeda. Coba cermati apa yang ada di sini. Ada yang bisa memberikan kesimpulan kira-kira ini gambar apa? Boleh angkat tangan yang punya kesimpulan atau punya pemikiran, Bu, saya lihat itu gambar ini atau bagaimana? Silakan. Angkat tanganmu. Oke, Queen, sebentar Queen. Di situ ada gambar teks rumah sama sebelahnya semacam plot gitu ya, Bu. Sama uang. Mungkin itu gambar tentang pajak bumi bangunan, Bu. Oke, pajak bumi dan bangunan. Nah, kira-kira apa yang bisa Queen sampaikan atau simpulkan lagi kalau lihat gambar ini? Kira-kira yang akan menjadi atau yang dikenai pajak apa nih? Objek pajaknya tuh berarti kepemilikan rumah atau aset berupa tanah gitu. Oke, jadi tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang akan diperhitungkan berapa besarnya pajak untuk kepemilikannya. Oke, terima kasih Queen. Betul ya. Jadi hari ini melalui gambar ini kita diajak untuk berpikir untuk tempat tinggal yang kita saat ini tinggali ternyata juga diperhitungkan pajaknya ya. Dan pajaknya meliputi tanahnya dan juga bangunan yang ada di atasnya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perhitungan pajak bumi dan bangunan. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Melalui proses belajar hari ini, nanti teman-teman diharapkan mampu menganalisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Salah satunya melalui pajak bumi dan bangunan. Dan yang kedua adalah menyajikan hasil analisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi. Nah, salah satunya untuk bisa melakukan analisis, teman-teman harus bisa menghitung dulu bagaimana langkah ataupun tahap-tahap menghitung pajak bumi dan bangunan ini. Atau besarnya berapa, kemudian perlakuan di tiap daerahnya bagaimana. Ya, yang perlu diperhatikan bahwa pajak bumi dan bangunan ini tidak sama dengan PPh yang kemarin kita hitung ya. Di mana PPh itu kemarin sifatnya kan nasional, menjadi pajak pemerintah pusat. Tapi ini aturan-aturan yang berlaku di pajak bumi dan bangunan itu dikembalikan kepada pemerintah daerah masing-masing. Jadi nanti kalau seandainya menemukan literasi-literasi yang berbeda, itu bisa karena aturan tiap daerahnya berbeda. Ada beberapa kemungkinan yang berbeda. Salah satunya kalau di PPh 21 kita kenal penghasilan tidak kena pajak, PTKP. Di PBB juga ada yang namanya pajak bumi dan bangunan atau nilai jual objek pajak yang tidak kena pajak. Ini tiap daerah beda-beda, tetapi ada batas maksimalnya yaitu 12 juta. Tarifnya juga beda-beda, maksimalnya 0,5%. Ada daerah tertentu yang 0,3%. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana perhitungannya. Gitu. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan untuk proses hari ini? Jelas ya tahapan-tahapannya ya. Nah, pada saat kita akan mendalami materi ini, nanti kita akan belajar bersama di dalam kelompok. Nah, kelompoknya itu kemarin kita sudah isi kan ya, berdasarkan kebiasaan kita belajar seperti apa. Ada yang terbiasa belajar dengan cara mendengarkan, maka nanti akan masuk ke dalam kelompok auditori. Ada yang terbiasa belajar dengan cara melihat, nanti akan masuk ke dalam kelompok audio atau visual. Ada yang terbiasa belajar dengan mempraktekkan, dengan
lakukan gerakan-gerakan untuk bisa memahami konsep tersebut. Nanti akan masuk ke dalam kelompok kinestetik. Begitu? Nah, kemarin sudah kita lihat siapa saja anggota kelompoknya, nanti kita akan masuk ke dalam kelompok tersebut. Nah, untuk tahap pertama, nanti yang ada di dalam kelompok ini, teman-teman nanti silahkan melihat yang ada di classroom. Sudah dibuka classroomnya? Nah, di situ ada berbagai media, ada berbagai literasi ataupun sumber untuk belajar. Ada yang berbentuk tulisan, ada yang berbentuk gambar, ada yang bentuknya video, betul nggak? Ada 3 macam ya. Nah, nanti silahkan di dalam kelompok masing-masing. Step pertama, tahapan atau cara atau langkah bagaimana menghitung pajak bumi dan bangunan. Jadi hasil akhir dari proses diskusi kelompok tahap pertama ini adalah menentukan tahapan-tahapan menghitung pajak bumi dan bangunan. Nanti saya akan minta perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Gitu? Clear? Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kita akan masuk ke dalam kelompok. Jadi dari gambar ini kan diketahui ada luas per meter persegi dan NJOP per meter perseginya. Jadi untuk menentukan NJOP totalnya, kita itu perlu mengalihkan luas meter persegi ini dengan harga NJOP per meter persegi. Jadi kalau bumi ini berarti 200 dikali 140.280 dengan jumlah 20 juta sekian, dan bangunannya juga luas per meter perseginya 70 dikali dengan 605.000 tentang 35 juta 350. Nah, itu kita dari situ kita mengetahui bahwa NJOP total bumi dan bangunan itu sekitar 55 juta 650.000. NJOP itu adalah nilai objek tanah. Nanti kalau dikurangi lagi dengan jumlah objek tanah yang tidak terpajaknya itu di peraturan pemerintah maksimal. Jadi tadi yang NJOP totalnya itu 50 juta 650.000 dikurangi dengan 20 juta NJOP KPD ini, dan itu nanti akan menghasilkan NJOP dengan PDB-nya dan akan dikalikan dengan tarifnya itu sebesar 3 juta 650.000. Nah, jadi kalau kemarin dijelaskan juga bahwa NJOP di bawah 1 miliar itu dikenakan tarif sebesar 20%. Tapi kalau di atas 1 miliar itu dikenakan tarif sebesar 40%. Nah, 40 juta ini kan di bawah 1 miliar, tapi dikenakan itu tarifnya 20%. Jadi 8.700.200. Nah, ini belum selesai, tapi dikalikan lagi dengan persentase 0,5%. Itu adalah tarif PBB yang terutang tetap, itu nggak ada aturan lagi, 0,5 untuk semuanya. Jadi tadi dari 8.721.200 dikalikan dengan 0,5% menghasilkan 43.606, dan itu adalah total PBB yang terutang selama 1 tahun. Oke, sekarang gue mau jelasin tentang cara menghitung pajak bumi dan bangunan. Pertama, tentunya kita harus menentukan 2 unsur penting dalam mau menghitung pajak bumi dan bangunan, yaitu NJOP tanah dan bangunan. Jadi misalkan untuk tanah, luas tanahnya akan dikali dengan harga pasar, dan itu juga diaplikasikan sama di NJOP bangunan. Nah, sudah ditemukan, lalu kita gabungkan, jumlahkan jadi NJOP gabungan. Lalu tentunya kita harus lagi dengan NJTKP-nya yang tidak kena pajak, dan NJTKP-nya itu maksimalnya itu sebesar 12 juta. Jadi nanti NJOP gabungan dikurangi dengan NJTKP-nya, lalu menghasilkan NJKP untuk perhitungan. Nah, lalu NJKP-nya dikali, kalau menentukan NJKP-nya itu 20%, tapi NJKP untuk perhitungannya, dan tentunya setelah hasilnya sudah ditemukan dari NJKP-nya masuk ke PBB terutang yang nilainya maksimal sekitar 0,5% dikali dengan NJKP.
di situ ada pertanyaan terkait dengan pemahamanmu dalam proses diskusi kelompok tadi. Nah, silakan diskusi sesuai dengan apa yang saat ini teman-teman rasakan. Apakah sudah salah paham, apakah sudah cukup paham, atau kurang paham. Jadi masuk ke Mentimeter dengan kode 8635068. Silakan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengisi dengan jujur bagaimana tingkat pemahaman dalam proses diskusi kelompok tadi. Kalau kita lihat hasilnya, ternyata kelas ini punya dua kekuatan ya. Jadi yang sangat paham dengan yang cukup paham. Dan tidak ada yang kurang paham. Hebat berarti ya. Kita berikan apresiasi dong diri kita. Nah, baik, berdasarkan hasil pemahaman, kita akan bagi lagi dalam kelompok sesuai dengan kekuatan teman-teman, begitu ya. Nanti untuk teman-teman yang berada di dalam kelompok sangat paham ini saya akan pecah. Mereka berfungsi sebagai tutor untuk teman-teman yang ada di kelompok cukup paham. Ini ya. Nanti akan disajikan beberapa kasus terkait dengan perhitungan pajak bumi dan bangunan. Silakan didiskusikan di dalam kelompok dan coba diselesaikan bagaimana jawaban dari kasus tersebut. Setelah selesai proses diskusi kelompok, nanti silakan teman-teman dari setiap kelompoknya mewakili untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Apakah clear? Nah, saya akan tunjukkan kelompoknya berdasarkan pemahaman teman-teman. Nah, di sini ada yang diberi kode tutor. Ada Queen sebagai tutor, ada Ben sebagai tutor, ada Keisha sebagai tutor, ada Sarah sebagai tutor, ada Windy sebagai tutor. Berarti nanti mereka akan bertanggung jawab untuk bisa berproses bersama memandu teman-teman dalam kelompoknya untuk menganalisis persoalan pajak bumi dan bangunan dan juga bisa menemukan hasil jawaban. Itu clear? Ya, silakan masuk dalam kelompok, kemudian diskusikan dan nanti ditampilkan hasilnya. Silakan. Oke, baik. Proses diskusi kelompok bagaimana progresnya? Apakah sudah selesai? Ya, baik, kalau sudah selesai, kita akan melihat bagaimana hasil pembahasan dari setiap kelompok ya. Kira-kira siapa yang akan mulai duluan untuk menyampaikan hasilnya? Mulai angkat tangan dari kelompok siapa? Oh, ya, silakan Windy untuk maju ke depan. Kita yang lain silakan menyimak apa yang disampaikan di sini. Tadi sudah diberikan berdasarkan yang ini ya. Kasus kedua ini diketahui bahwa luas itu adalah 250 meter persegi. Jadi tinggal dikali aja dengan permeter itu 2 juta ya, jadinya 500 juta rupiah. Lalu ada bangunannya itu seluas 90 meter persegi, berarti tinggal dikali aja dengan NJOP per meter perseginya yaitu 1 juta rupiah menjadi 90 juta rupiah. Terus ini ditambah jadinya 590 juta rupiah. Itu NJOP-nya. Dan kita kurang dengan NJOTKP atau yang nggak kena pajak yaitu 12 juta rupiah menjadi 578 juta rupiah. Lalu karena ini tidak
lebih dari 1 M, kita akan kalikan dengan 20%, jadinya sebesar 115 juta rupiah, 115.600.000 rupiah. Nah ini BB terutangnya tinggal dikali dengan 0,5%, menjadi 578.000 rupiah. Jadi ini kasus kedua simpel aja seperti itu. Oke, Terima kasih. Ya, terima kasih Windy. Apakah sesuai dengan pekerjaan teman-teman? Cocok? Cocok, baik. Semakin paham dengan langsung diterapkan pada persoalan menghitung PPB-nya? Baik, terima kasih untuk Windy dan kelompok yang sudah menyampaikan hasilnya. Kita sekali lagi berikan apresiasi untuk kelompok ini. Silakan kembali ke tempat. Oke, baik. Sebelum proses belajar kita berakhir, silakan mengisi refleksi belajar kita hari ini terkait dengan apa yang kita rasakan dalam proses belajar hari ini dan juga apa yang didapat teman-teman. Silakan ditulis di kertas post-it yang sudah saya bagikan. Gitu. Nah, bagi yang sudah selesai, silakan tempelkan di papan tulis. Di sini ada yang kosong, boleh ditempelkan di sini. Oke, silakan. Ya, yang sudah selesai, boleh silakan tempel. Saya nggak bisa baca. Udah semua? Ada yang belum? Oke, yang jatuh nanti silakan diambil. Oke, wow. Kalau saya lihat senang, bangga, segala macam gitu ya. Ya, nggak apa-apa, pada jatuh nanti kita perbaiki. Nah, sekarang sudah ditulis, maka perlu dong kita bagikan apa yang kita rasakan dan apa yang kita dapatkan hari ini. Adakah yang bersedia untuk men-sharingkan bagaimana perasaan dan apa yang didapatkan hari ini? Boleh? Siapa? Saya boleh, Bu. Ya, silakan Ica. Boleh ke depan ya, biar dilihat satu kelas. Mau diambil post-it-nya atau langsung? Boleh. Apa yang saya rasakan hari ini, saya merasa sangat senang karena proses belajar hari ini menurut saya sangat seru karena kita bisa diskusi bareng teman-teman dan dengan begitu kita bisa lebih mudah memahami materi itu. Apalagi tadi ada berbagai media yang bisa kita gunakan, jadi itu lebih menambah keasikan dalam belajar ini. Lalu di hari ini saya juga belajar mengenai PBB, dan tapi di sisi lain saya juga mendapat berbagai nilai yang penting seperti nilai tanggung jawab, nilai penghargaan terhadap orang lain, dan nilai komunikasi antar teman. Seperti itu saja sih. Oke, terima kasih Ica. Kita berikan apresiasi untuk Ica. Oke, baik. Baik, saya rasa teman-teman pun juga bisa mendapatkan banyak manfaat dari proses belajar hari ini ya. Yang terpenting adalah kita mau membuka diri untuk bisa memaknai setiap proses sekecil apapun itu. Kalau kita bisa memaknai semua proses itu, saya yakin teman-teman akan mendapatkan banyak manfaat untuk belajar hari ini. Nah, waktu sudah habis, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Silakan dipersiapkan untuk materi inflasi yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Gitu? Baik, kita akhiri sampai di sini. Silakan, siapa yang akan memberikan panduan? Baik, terima kasih untuk proses hari ini dan selamat pagi.
dalam kelas, sehingga informasi tidak ada yang tertinggal dan masalah-masalah yang ada. Ibu Vero juga mampu menciptakan ruang kelas yang tidak monoton. Ibu Vero juga sangat fleksibel terhadap cara pembelajarannya, disesuaikan dengan materi dan suasana kelas serta bagaimana teman-teman menerima materi tersebut, sehingga tidak ada materi yang tertinggal, tidak ada